Balik lagi teman-teman. Kali ini kita masih dalam konteks pembahasan filsafat. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu tokoh lagi, yaitu René Descartes. René Descartes ini selalu kita kenal dalam pemikirannya, yaitu pemikiran rasionalis yang kita jadikan sebagai salah satu mazhab pemikiran rasionalisme. Jadi beliau ini terkenal dengan diktumnya, yaitu cogito ergo sum, atau yang artinya aku berpikir maka aku ada. Kata-kata ini tentu sangat sering kita dengar, sangat sering kita temui di tempat-tempat diskursus, tempat-tempat kajian, ya. Akan tetapi tidak sedikit atau tidak banyak orang yang memahami bagaimana latar belakang kehadiran diktum ini atau kehadiran kata-kata René Descartes ini. Jadi awal mulanya adalah René Descartes ini sebenarnya adalah orang yang skeptisisme, ya. Sebagaimana Pyrrho misalnya, kemarin kita telah bahas bahwa keberadaannya sama di dalam ilmu pengetahuan, bahwa ia meragukan tentang segala bentuk realitas dan segala bentuk pengetahuan yang dia miliki. Sebab apa? Sebab pengetahuan yang dia miliki itu merupakan perolehan dari instrumen-instrumen pengetahuan yang kemudian René Descartes ini meragukan atas hal itu. Misalnya instrumen pengetahuan yang diyakini misalnya adalah panca indera. Nah, oleh René Descartes sendiri, ia meragukan perolehan dari panca indera atas pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki. Nah, dari keraguan-keraguan itu, ya kan, maka konsekuensi logisnya adalah akan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang relatif, pengetahuan-pengetahuan yang nisbi adanya. Nah, karena kerelativitasan pengetahuan atau kenisbian daripada pengetahuan ini, maka kemudian René Descartes mulai meragukan tentang segala sesuatu, mulai meragukan atas pengetahuan yang dia miliki, begitu juga dengan realitas-realitas yang ada di luar sana. Nah, tentu keraguan ini membuat René Descartes secara eksistensial khawatir atas dirinya. Namun apa puncak daripada keraguan Socrates, apa puncak dari keraguan René Descartes adalah bahwa ketika ia betul-betul yakin bahwa pada saat itu ia sedang meragukan tentang segala sesuatu. Artinya, di sisi lain ia meragu tentang segala sesuatu, sementara di satu sisi ia yakin atas dirinya yang kemudian meragu terhadap segala sesuatu itu. Nah, ini kan adalah bentuk daripada kesadaran eksistensial yang dimana René Descartes sendiri mengakui bahwa kondisi jiwa dia pada saat itu dalam keadaan meragu atas segala sesuatu. Nah, jadi pada dasarnya relativitas itu adalah sebuah keniscayaan bagi Descartes, ya kan? Relativitas atas realitas yang ada. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa menolak akan perubahan-perubahan yang terjadi di alam, karena kita harus pahami bahwa alam itu adalah realitas yang selalu berubah, adalah realitas yang relatif adanya. Jadi perubahan-perubahan yang ada di alam, ya, kenisbian yang ada di alam itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita terima. Karena perubahan-perubahan yang ada di alam itu akhirnya kemudian menyebabkan terjadinya perubahan juga terhadap pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita tidak meyakini akan pengetahuan yang kita miliki, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab pengetahuan yang kita miliki itu tergantung daripada realitas yang ada. Karena kebenaran yang berada di realitas itu tidak pasti dan tidak tetap. Contoh sederhana, misalnya teori geosentris melawan teori heliosentris, di mana pada saat itu gereja meyakini bahwa pusat daripada alam semesta itu adalah bumi. Nah, lalu kemudian ada bantahan daripada para ilmuwan yang mengatakan bahwa bukanlah bumi yang menjadi pusat daripada alam semesta, akan tetapi mataharilah yang menjadi pusat alam semesta. Nah, ini pada masanya adalah menjadi suatu kebenaran, ya kan?
pada saat itu. Begitu juga dengan ketika ada teori tentang Darwinisme, bahwa manusia itu berasal dari kera. Semua orang meyakini pada saat itu bahwa manusia berasal dari kera. Teori itu menjadi benar pada masanya. Nah, pertanyaannya apakah saat ini teori itu masih dipakai atau masih digunakan dan kita yakini sebagai suatu kebenaran? Kan tidak. Nah, itulah salah satu contoh kebenaran yang relatif. Artinya kebenaran yang relatif itu adalah kebenaran yang dimana disepakati oleh orang-orang pada masanya, gitu. Nah, maka betul yang dikatakan oleh Descartes bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, ya kan? Karena tidak ada kebenaran yang mutlak, maka pantaslah adanya keraguan di dalam diri tentang realitas yang ada. Karena realitas itu selalu berubah, tidak ada yang pasti. Nah, apa yang pasti diyakini oleh Descartes sebagai satu kebenaran adalah ketika dia sedang dalam keadaan meragu. Jadi artinya Descartes itu tidak ragu atas keraguannya. Artinya dia yakin terhadap apa yang dia ragukan. Nah, terlepas daripada pemikiran-pemikirannya yang lain, sebenarnya ada banyak ide-ide atau pemikiran-pemikiran Descartes tentang hal-hal yang lain misalnya. Tapi pada aspek ini, René Descartes tidak serta-merta kemudian melontarkan satu statement, "Aku berpikir maka aku ada." Tetapi statement itu adalah merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang di dalam aspek pengetahuannya Descartes, sehingga pada titik puncaknya ia kemudian mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi perjalanannya adalah berawal dari proses keraguan. Dia meragukan segala sesuatu, dia meragukan perolehan indera, dia meragukan perolehan akal atas realitas-realitas yang ada yang menjadi sebuah pengetahuan. Ya, jadi maka kemudian konsekuensi dasar atau konsekuensi logis daripada keraguan-keraguan itu, ia memastikan bahwa dirinya sedang dalam keadaan ragu. Nah, apa kelanjutan daripada ide tersebut? Kelanjutan daripada ide tersebut adalah karena pengetahuan itu relatif kebenarannya, maka kemudian ia mencari alternatif yang lain, alternatif sumber pengetahuan yang lain. Ia menjadi satu kebenaran mutlak. Karena alam itu relatif, panca indera dan rasio selalu melakukan kekeliruan, maka dia mencari sesuatu yang lain sebagai sebuah sumber pengetahuan yang benar. Maka muncullah gagasan dia tentang ide bawaan. Ya. Jadi di dalam teori Descartes itu ada namanya ide bawaan, ya, atau innate idea. Jadi manusia itu terlahir dengan ide bawaan. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang kemudian itu adalah sebuah konsepsi universal terhadap realitas yang ada. Jadi kita mengetahui sesuatu itu dengan pasti kebenarannya adalah berdasarkan pengetahuan bawaan yang kita miliki. Jadi manusia itu dari lahir dia memiliki potensi, ya, dia memiliki konsep-konsep universal yang ada dalam dirinya. Ya, kemudian ketika ia berkembang, otaknya mampu bekerja secara logik, maka disitulah dipergunakannya ide bawaan tersebut menjadi sebuah ide universal yang akan menjadi konsep dasar daripada realitas yang ada. Kira-kira seperti itu.